Selamat berjumpa dengan saya Pak Endra dari kampus pusat ya di Bandung, pusat di Bandung. Terus saya berbahagia dan bangga bisa mengajar walaupun secara online dengan mahasiswa LP3I yang sekarang namanya sudah bukan LP3I ya, karena Anda sudah bergabung di S1-nya di Dharma Negara ya. Jadi kalau yang melanjutkan di LP3I sekarang mahasiswanya Anda sebagai mahasiswa Dharma Negara. Karena nanti ijazah terakhir S1-nya juga dari Dharma Negara. Saya bangga mengajar dari alumni LP3I ataupun pindahan ya dari yang bergabung dari LP3I. Pengalaman saya kualitasnya cukup baik LP3I ya, baik waktu memberikan ini perkuliahan ataupun menguji sidang sarjana yang sudah yang dari LP3I kualitasnya cukup baik ya, cukup baik. Saya mengajar LP3I itu sejak yang kerjasama ya, sejak tahun 2014 kalau nggak salah ya. Saya mengajar pernah mengajar di kampus LP3I Tasikmalaya itu langsung tetap muka tahun 2014, kualitasnya cukup baik. Setelah itu saya juga beberapa kali menguji sidang sarjana alumni LP3I, hasilnya juga baik ya, hasilnya baik dibanding dengan mahasiswa pindahan dari kampus lain. Jadi kualitas mahasiswa atau mahasiswa pindahan ataupun lanjutan dari LP3I baik di beberapa tempat ya. Kalau yang sekarang itu ada Cimone, ada Depok, ada Pasar Minggu, Cikarang, terus ada lagi beberapa tadi ada beberapa tempat lagi saya lupa. Insya Allah hasilnya akan memuaskan lah ya. Bapak diberi tugas mengajar kuliah kepemimpinan. Ini mata kuliahnya tidak sulit ya. Materi juga PowerPoint-nya sudah Bapak berikan di grup, di WA grup ya. Semua sudah bergabung di WA grup. Kalau ada yang belum, agar bergabung minta ke ininya, adminnya ya, admin WA grup. Di situ juga ada materi tentang kepemimpinan, materi kepemimpinan ya. Tidak sulit, tinggal dibaca. Kita diskusi aja ya, diskusi tentang materi kuliah kepemimpinan. Jadi Bapak kira kalimat atau istilah kepemimpinan semua sudah pada dengar, sudah tahu ya. Ya, kepemimpinan ini bisa diterapkan baik di tempat Anda bekerja, kalau yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan, ataupun di pemerintahan ya, ataupun di lingkungan mana saja yang ada pemimpinnya. Jadi ini maaf Bapak tidak bisa tampilkan di PowerPoint di sini karena ada gangguan di laptopnya, jadi tidak bisa tampil di Google ini ya, di slide show-nya Bapak nggak bisa tampilkan ya, karena Bapak sudah berikan, nanti bisa dilihat di masing-masing di handphonenya PowerPoint-nya, materinya ya. Jadi kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usaha mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Jadi untuk mencapai tujuan dan menetapkan dan mencapai tujuan suatu kelompok ini, organisasi kan bisa berupa yang paling sering disebut paling organisasi perusahaan dan organisasi pemerintahan ya. Pemimpin, karena pemimpin di suatu perusahaan atau di pemerintah akan berpengaruh kepada maju tidaknya
perusahaan atau negara, ya, pemerintahan. Selanjutnya menurut George Terry, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai suatu tujuan kelompok. Jadi seorang pemimpin yang baik itu dia bisa mempengaruhi orang lain, baik di perusahaan ataupun di pemerintahan, agar mereka rela untuk mencapai tujuan negara atau tujuan perusahaan. Kan mereka rela bekerja, mereka rela mendukung untuk agar tujuan negara atau tujuan pemerintahan atau tujuan perusahaan bisa tercapai dengan baik, ya. Selanjutnya, kepemimpinan merupakan, ini di slide 1 dulu, ya, slide 2, maaf. Kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Jadi orang yang kita pimpin sesuai kemampuannya, tetapi dapat melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya, definisi pengertian kepemimpinan di atas maka akan kemudian dipandang sebagai suatu proses interaktif yang dinamis yang mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi pimpinan, bawahan, dan situasi. Jadi kepemimpinan itu bagaimana pimpinannya, bagaimana bawahan yang dipimpin, dan bagaimana situasi yang dia pimpin. Jadi kalau pemerintahan itu bagaimana presidennya, bagaimana rakyatnya, bagaimana negaranya, situasi negara. Kalau presidennya baik, selanjutnya negaranya tenang, ya, tidak bergejolak, selanjutnya ya baik, dan bawahan tuh dianggap rakyatnya, ya, baik, mendukung, kemudian situasi negara juga tenang, kan pemerintah akan berjalan dengan lancar dan akan mensejahterakan rakyatnya. Perusahaan juga sama, kalau pimpinan perusahaan juga baik, bawahan juga baik, dan situasi perusahaan juga mendukung, maka perusahaan tersebut akan maju, ya, maju. Karena tujuan dari adanya pemimpin agar perusahaan maju. Tujuannya ada kepala pemerintahan agar negara maju dan tujuan utamanya negara maju agar mensejahterakan rakyat atau karyawannya, ya, kalau di perusahaan. Apalagi sekarang, ya, walaupun pemilihan pimpinan pemerintahan 2024 masih lama, 2 tahun lagi, tapi sudah rame, ya. Nggak apa-apa rame, yang penting situasi keamanan tetap kondusif, terus kita nanti mendapatkan pimpinan yang baik, yang memajukan bangsa kita, siapapun yang akan kalian pilih, ya, nanti. Karena kalau sudah usia mahasiswa pasti semua ini akan memilih, ya. Jadi jangan salah memilih dengan emosional, memilih ikut-ikutan, tetapi harus dipikirkan siapa nanti pemimpin yang Anda pilih, ya, itu siapa nanti. Kalau untuk pemerintahan kan dipilih oleh rakyat. Kalau perusahaan dipilih oleh pemilik perusahaan atau komisaris, ya, yang akan menunjuk pimpinan perusahaan. Atau pemilik, mungkin lebih lengkap pemilik, ya. Komisaris kan bisa juga merangkap pemilik. Kalau Kementerian BUMN, kalau perusahaan-perusahaan BUMN, maaf, yang menunjuk yaitu Menteri BUMN. Nah, selanjutnya
Kalau pemerintah, kalau perusahaan BUMN ya, itu pemiliknya siapa itu ya, yang memodalinya, memberi modal siapa? Yang jelas itu yang memilikinya kan itu pemerintah. Terus yang mensuplai modalnya dari mana? Dari tahu nggak? Ya dari rakyat, maksudnya melalui siapa? Yang pegang uang negara itu siapa sih? Kan bukan langsung oleh presiden. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Ya betul. Menteri Keuangan itu yang di Departemen Keuangan itu yang memberi modal perusahaan-perusahaan BUMN. Ya. Makanya komisarisnya juga ditunjuk oleh, kalau komisaris ditunjuk oleh Menteri BUMN. Tapi modal itu dari rakyat pasti ya, dari pajak ya. Tapi kan dikelola oleh Departemen Keuangan, dalam hal ini oleh Menteri Keuangan ya. Nanti kalau sekarang Anda tidak puas dengan pemerintahan sekarang, silakan sabar 2 tahun lagi ya. Sabar 2 tahun lagi Anda memilih pemimpin baru. Tapi kalau sudah puas ya dengan sekarang ya, tapi yang sekarang presiden yang sekarang sudah tua 2 tahun memimpin, jadi sudah menurut undang-undang sudah tidak bisa dipilih lagi ya. Presiden sekarang harus ada ganti. Nah, gantinya nanti terserah Anda. Terserah Anda nanti. Masih ada waktu 2 tahun untuk berpikir ya. Nanti sambil melihat perjalanan para calon-calon itu, nanti dalam waktu 2 tahun siapa yang paling bagus, siapa yang paling mumpuni ya. Oke. Selanjutnya perbedaan kepemimpinan dengan manajemen. Manajemen Anda kan sudah tahu ya, sudah belajar semua. Karena ini Anda sudah ikut kuliah di semester 7 ini ya, kuliah kepemimpinan itu semester 7. Manajemen pengordinasian, pengintegrasian melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan. Mungkin Anda sering dengar waktu itu disingkat POAC ya, POAC. Terus kepemimpinan menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Ya. Jadi pemimpin harus bisa memberi inspirasi atau memotivasi ininya ya. Kalau perusahaannya karyawannya, kalau pemerintahan rakyatnya ya. Bisa memberi pengarahan, memotivasi, inspirasi, dan secara individu ya, yang dipimpin ataupun secara kelompok. Ini nanti sebelum pertanyaan nanti di sini ya. Gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan itu jenis-jenis atau gaya-gaya kepemimpinan ya. Model-model kepemimpinan, nah gaya kepemimpinan itu. Mengandung pengertian suatu, yaitu mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku, dan ini di slide 5 ya. Kita lihat di slide 5. Mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang mencapai kemampuan dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Nah, gaya kepemimpinan ada 4 ya. Demokrasi atau demokratis, otoriter atau otokratif,
partisipatif yang ketiga, dan yang keempat memberi bebas ya, memberi kebebasan kepada yang dipimpin. Nah, kepemimpinan, jenis-jenis kepemimpinan yang empat ini tidak selalu baik dan tidak selalu salah, tidak selalu jelek ya. Oke, kita demokrasi. Ya, negara kita seperti Indonesia ini negara demokrasi. Makanya ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ada kemudian gaya pemimpinan yang otoriter itu yang ya otoriter lah ya. Jadi tidak bisa diprotes, tidak bisa pokoknya bagaimana pimpinan aja. Rakyat harus menyetujui dan melaksanakan. Yang ketiga partisipatif. Nah, ini ada partisipasi dari rakyat. Yang keempat bebas tindak. Ini diberi kebebasan rakyat. Demokrasi seperti Indonesia ini, demokrasi sebetulnya kalau demokrasi yang benar-benar itu bisa ada kritik ada masukan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi DPR itu yang mewakili rakyat. Kemudiannya yang otoriter. Otoriter itu otoriter itu tidak selalu jelek ya. Kita beri contoh misalnya negara otoriter yang baik dan yang kurang baik kalau menurut pendapat saya dan mungkin juga pendapat Anda ya. Otoriter contohnya berbentuk kerajaan, monarki atau kerajaan seperti Brunei Darussalam. Terus kalau berbentuk pemerintahan biasa seperti Singapura. Terus satu lagi berbentuk otoriter seperti Korea Utara. Yang pimpinannya kalau nggak salah namanya Kim Jong-un atau ya. Kalau otoriter seperti Brunei Darussalam itu memang karena berbentuk kerajaan Brunei Darussalam. Jadi semua ini yang menentukan Sultan Brunei, tetapi Sultan Brunei walaupun otoriter, rakyatnya sejahtera. Rakyat sejahtera ya, Brunei itu sejahtera rakyatnya, terutama warga negara Brunei, bukan pendatang ya, bukan warga negara asing Brunei. Kalau warga negara asli Brunei itu sejahtera, sekolah gratis sampai kalau nggak salah sampai perguruan tinggi ya. Terus kesehatan gratis. Jadi rakyat sejahtera lah, semua dibiayai oleh pemerintah. Tapi mereka juga tidak diam-diam saja, mereka juga misalnya menjalankan usaha atau bisnis ya, tapi perizinan juga mungkin mudah biasanya. Jadi kalau kita lihat Brunei Darussalam walaupun negara kecil tapi rakyat sejahtera, makmur. Kemudian satu lagi yang bukan berbentuk kerajaan yaitu Singapura. Singapura ini negaranya negara otoriter itu di sana juga. Itu tidak boleh ada demo. Dalam undang-undangnya ya, kalau ada demo mereka langsung ditangkap. Karena menurut undang-undang Singapura, demo dilarang. Ada yang berani demo ditangkap. Makanya kita belum pernah dengar di Singapura tuh ada demo. Singapura belum pernah, tidak ada. Kecuali beda dengan Malaysia ya. Malaysia dengan Singapura beda. Nah, walaupun di Singapura ini Perdana Menterinya ya, istana yang berkuasa, itu terkesan otoriter, atau mungkin malah bisa kita sebut otoriter, tapi rakyatnya makmur, terutama warga negara Singapura ya.
Nah, kalau negara makmur itu pasti didatangin oleh pekerja-pekerja dari luar, misalnya dari Indonesia banyak yang kerja di Singapura, dari Indonesia tenaga kerja Indonesia ada yang bekerja di Brunei, ya. Karena negaranya makmur. Hanya kalau kita memang perlakuannya beda ya, warga negara asing dengan warga negara asli Brunei atau Singapura ya. Singapura itu ketat, jadi rakyatnya memang agak, karena Perdana Menterinya dari dulu sudah otoriter. Hanya otoriternya dia untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau Brunei ya selain kesejahteraan rakyatnya juga untuk kesejahteraan keluarganya kerajaan juga ya, tapi rakyatnya juga sejahtera. Nah, satu lagi yang tadi kita sebut yaitu Korea Utara. Nah, Korea Utara sudah otoriter, tapi rakyatnya hidup dalam tekanan, ketakutan. Nah, ini yang kurang baik menurut saya pribadi ya. Jadi rakyatnya berbuat sedikit kesalahan langsung dihukum mati. Berani melawan protes pemerintah langsung dihukum mati dengan cara-cara dari sana. Ya. Ya, untuk sementara itu seperti itu, barangkali ada Bapak batasi 3 orang penanya dulu barangkali ada. Atau komentar, silakan. Sebutkan namanya. Barangkali ada yang mau ngasih komentar? Dari sekian banyak ini yang hadir hari ini? Atau pertanyaan? Oke, belum ada ya. Nanti Anda baca-baca lagi. Kalau belum ada, pertemuan kita hari ini kita akhiri dulu. Dan nanti Anda baca-baca lagi. Materinya tidak banyak dan mudah ini. Banyak dilakukan, banyak kita amati sehari-hari baik di tempat kita bekerja atau di lingkungan kita dan di pemerintahan atau di negara kita. Baik, sekian saja untuk pertemuan pertama malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini apa? Terima kasih, Terima kasih banyak, Pak. Baik. Ya, teman-teman. Ya, sama-sama.